Pertama-tama kita cari Winbox dulu. Lalu connect ke router yang mau kamu pakai. Lalu kita masuk ke sistem, lalu identity. Tulis namanya menjadi R2 strap ke bawah itu, lalu kelompok 1 strap bawah AKT 15. Lalu apply OK. Lalu masuk ke tools, pilih Roman. Jangan lupa centang, lalu scriptnya itu 1 2 3. Lalu apply OK. Di sini kita masuk ke menu IP, lalu pilih neighbors. Setelah itu klik 2 kali pada address 1. Lalu masuk ke MAC Telnet, login, dan masukkan password. Lalu klik tanda silang untuk kembali, dan langsung silang lagi. Lalu kita pilih menu New Winbox, lalu kita pilih yang R1 kelompok 1 AKT 15 dan connect. Lalu kita masuk ke menu bridge, tekan add OK. Lalu ke tab ports plus, lalu pilih other 2 dan OK. Lalu pilih add lagi dan pilih other 3 dan OK. Lalu kita masuk ke menu IP dan pilih DHCP client dan klik add, pilih other 1 dan OK. Lalu kita masuk ke menu IP, lalu address, dan di sana sudah ada IP baru dan kita tambahkan lagi, lalu ketik 192.168.54.33/29 dan pilih bridge 1 dan OK. Lalu kita masuk ke Winbox yang sebelum New Winbox tadi. Lalu di sini kita masuk ke IP, firewall, dan pilih tab NAT. Kita pilih C-nya SRC NAT dan out interface-nya Ether 1. Action-nya itu masquerade dan OK. Lalu di sini kita masuk ke terminal atau new terminal di Winbox, lalu kita ketikkan ping 8.8.8.8 dan sampai TTL ya. Tadi di router 1 dan sekarang router 2, dan kita pilih IP dan address, klik add dan ketik 192.168.54.37/29 dan pilih Ether 1 dan klik OK. Lalu klik menu new terminal. Ketikkan ping 8888. Karena di router 2 ini terdapat masalah karena tidak langsung TTL, kita kembali ke router 1 dan pilih menu IP, lalu ke DHCP server, pilih DHCP setup, klik 2 kali dan pilih bridge 1 dan next terus.
Kita pergi ke router 2, lalu kita masuk ke IP address list. Kita hapus addressnya, lalu kita tambahkan DHCP client address 1. Lalu kita buat new user yang di router 2 bernama admin K1. Kita beri password yaitu rahasia. Masuk ke server list, kita matikan yang kita tidak perlu, lalu setting portnya. Setelah itu kita masuk ke menu IP, masuk ke IP address list, kita isi IP address-nya. Untuk ethernya kita isi ether 2. Kita masuk ke IP service lagi untuk mematikan yang tidak perlu. Kita masuk ke firewall, kita tambahkan NAT masquerade. Lalu untuk chainnya, bentar. Masuk ke ncpa.scpl, lalu kita disable enable. Kayaknya ada yang error. Bentar.
iya, kita membuat DHCP server, lalu ke IP service list. Kita sudah coba ping ke command prompt. Saat di command prompt kita coba untuk ns lookup. ns lookup www.crazycam.com. Bentar, kayaknya ada yang salah.
kita salin IP Crazy Game. Lalu kita kembali ke router 2. Kita masuk ke firewall, address list, kita tambahkan, kita namai Crazy Game. Addressnya sesuai yang sudah kita salin tadi. Untuk waktunya kita buat 30 menit. Kita ke firewall rule, kita masukkan addressnya yang tadi, lalu innya kita ganti header 1, actionnya drop, lognya kita centang, kita ke advance, benar-benar, nah kita apply OK. Kita pindah ke router 3, lalu kita masuk ke menu IP, kita masuk ke DHCP client, kita tambahkan header 1. Di sini kita memasukkan addressnya 172.17.92.29/30 dan pilih WLAN 1 dan OK. Dan yang kedua ini kita klik add, lalu kita ketikkan 172.168.65/26, lalu pilih WLAN 2, klik apply OK. Lalu di sini kita masuk ke menu IP dan klik service. Lalu klik 2 kali pada SSH dan ketikkan portnya itu 220 dan OK. Di sini kita silang API, lalu FTP, Telnet, dan www/SSL. Lalu klik 2 kali pada Winbox dan ketikkan portnya 8090. Lalu di www itu ditulis 800 dan OK. Lalu di sini kita pindah ke wireless table. Kita ke tab security profiles. Lalu klik add dan pilih modenya itu dynamic case. Klik centang pada WPA 2 itu yang di atas itu dan ketikkan password 12345 sampai 10. Ulangi 2 kali sampai berwarna biru. Pindah ke tab WiFi interface, klik add dan pilih AP bridge. Ikuti langkah-langkahnya secara runtut. Di security profile pilih profile 1 dan OK.
Lalu kita masuk ke GEOS, klik add dan pilih Ether 2. Lalu di upload max limit kita pilih 3M. Lalu di burst limit pilih unlimited, dan di download max limit atau di sampingnya max limit itu pilih 5M dan oke. Lalu di sini kita klik lagi dan kita pilih VLAN 1. Di max limitnya kita pilih 3M dan 5M dan oke. Kita buat lagi yang Q3. Lalu kita pilih VLAN 2 dan max limitnya sama seperti tadi ya. Lalu klik oke. Kita pindah ke route list dan klik add. DST address-nya kita ketikkan IP address milik router 1. Dengan masuk ke menu IP lalu address dan pilih address yang punyamu tadi dan copy. Di sini kita bagi 3 saja layarnya. Dan di router 3 ini kita masukkan IP address dari router 2 ke router 3 di route list. Jika sudah, lalu kita masuk ke menu IP di router 1 dan pilih menu IP dan address, lalu copy IP address milikmu dan taruh di tempat gateway new route di router 3. Setelah itu kita masuk ke menu IP lalu address list dan kita klik add dan taruh IP address milik router 3 ke router 2 di new route. Lalu kita masukkan IP address di router 1 ke router 2 untuk ditaruh di gateway. Di sini di router 3 masuk ke wireless table dan di VLAN 1 itu klik centang. Setelah itu sudah.